Halo sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai siapakah antikristus itu. Banyak orang bertanya, siapa sih antikristus itu? Apa sih tanda-tanda permulaan zaman, akhir zaman yang akan berakhir ini? Apalagi hari ini berapa banyak terjadi penyakit di mana-mana, banyak orang menjadi kacau, perekonomian menjadi lumpuh gara-gara virus-virus COVID-19 segala macam menyerang manusia. Nah, seorang yang kasih dalam Tuhan itu baru permulaan. Tapi sesungguhnya yang paling penting kita ketahui adalah antikristus itu siapa. Hati-hati, jangan sampai engkau disesatkan. Oleh sebab itu saya memberitahu Anda ada 6 poin yang perlu diketahui tentang antikristus itu. Pertama, dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah mengaku Mesias. Dalam Matius pasal 24 ayat 45 berkata bahwa waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan sebuah kebetulan hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku aku adalah pendeta yang diurapi, aku adalah hamba yang diurapi. Padahal kata yang diurapi dalam bahasa aslinya ke krio, kata dasar dari kata Kristos. Jadi kalau saya mengatakan saya adalah hamba Tuhan diurapi, sebenarnya dengan kata lain saya mengatakan saya adalah Kristus, saya adalah Mesias. Itu tidak benar. Tapi antikristus sengaja memakai kata itu supaya tidak asing lagi, sehingga nanti banyak muncul Mesias-Mesias palsu dan menyesatkan banyak orang, dan mereka semuanya disesatkan. Poin yang kedua, ya, antikristus itu pastilah adalah orang yang muncul di antara orang Kristen. Dia tentu bukanlah orang Buddha, orang Islam, dan orang agama Hindu dan sebagainya, tapi dia adalah orang Kristen sendiri. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 dikatakan dengan jelas, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa aku ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, antikristus itu pasti adalah orang Yahudi, ya, muncul dari antara kita yang akan disegani, yang diakui di banyak orang. Oh, dia adalah Yesus, dia adalah Mesias yang akan datang itu. Ciri yang ketiga, dia adalah orang yang pintar menyamar, serigala berbulu domba. Dia pintar menyamar, menipu banyak orang. Dia ada hadir, dia ada di tengah-tengah kita, sehingga kita sulit membedakannya apakah dia ini pengikut Kristus sesungguhnya atau dia anti Kristus sesungguhnya. Dia pintar menyamar. Yang keempat, seorang yang pintar melakukan mujizat. Nah, di dalam Matius pasal 7:22 Anda baca di situ, ya, pada akhir zaman banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan berakhirnya aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyalah engkau pembuat kejahatan. Nah, antikristus akan tampil dengan memakai mujizat-mujizat palsu, mengusir setan, segala macam. Tanda-tanda inilah yang akan dipakai oleh antikristus. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9, dia akan memakai tanda-tanda yang dahsyat dan rupa-rupa perbuatan yang ajaib dan menyesatkan banyak orang. Nah, bukankah kebetulan, bukan sebuah kebetulan hari ini banyak pendeta-pendeta yang menarik orang, menarik umatnya dengan memakai festival kuasa Allah, KKR penyembuhan ilahi lah, datanglah orang timpang berjalan, orang buta melihat dan sebagainya. Bukan sebuah kebetulan. Inilah di akhir zaman itu. Kemudian dalam Matius pasal 24 ayat 5 itu jelas juga dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin gereja, ya. Dia adalah seorang pemimpin gereja yang memiliki sebuah pengaruh yang cukup luar biasa, sehingga banyak orang yang mau mengikuti dia. Dia bukan orang biasa, tetapi dia merupakan seorang pemimpin gereja. Jadi dia, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan mereka akulah Mesias, mereka menyesatkan, kamu akan dengar dulu perang dan seterusnya. Dia pasti seorang pemimpin gereja. Kemudian yang keenam, ia pasti seorang pemimpin dunia. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 dikatakan bahwa dia akan menyatukan ekonomi, politik, dan agama. Jadi one world religions, one world economy, and one politik. Dia akan menyatukan semua
Dunia ini menjadi satu di bawah kontrol tangan kuasanya, sehingga tidak ada orang yang bisa menjual dan tidak ada orang yang bisa membeli tanpa melewat dia. Nah, hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana dunia ini dikendalikan nanti para satu pemimpin dunia, di mana akan muncul sistem di mana setiap orang dikasih tanda di tangannya atau di dahinya untuk membeli atau menjual harus melewat dia. Maka itu pada saat itulah semua orang akan bertekuk lutut di bawah Antikristus. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi, sehingga mereka menyangkal imannya. Karena apa? Karena kalau tidak mereka akan susah, mereka akan menderita aniaya, akan kelaparan, akan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga mereka akan menyangkal iman. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, waspadalah ya. Metode penyesanan Kristus, dia selalu mencatut nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menarik orang dengan mujizat. Ia mengurangi dan menambahi Injil. Percaya Yesus Kristus harus ditambah A, B, C, D dan segalanya. Dia akan mengurangi firman Tuhan dan menambahi firman Tuhan. Dan dia memberitakan firman Tuhan sambil melanggar firman Tuhan. Seolah-olah dia sangat mengasihi Tuhan, tapi dia melanggar firman Tuhan yang tertulis. Dan kemudian dia menafsirkan secara salah, bahkan memanipulasi firman Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda ada pertanyaan apapun, silakan tanyakan kepada kami. Nomor WhatsApp yang tertera di bawah, Anda boleh lihat dan boleh tag saya. Bersama saya John Sung. Maranatha.